Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 6 September 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Edi Rahmayadi mengingatkan pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar pada 2024 mendatang. Edi Rahmayadi juga berpesan pada para ASN untuk loyal kepada pimpinan sehingga program-program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target. Pesan tersebut disampaikan Edi Rahmayadi pada acara serah terima memori jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa kepada pejabat Gubernur Hasanuddin di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur kemarin. Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 Edi Rahmayadi menitipkan beberapa pesan agar seluruh pihak mulai dari OPD Pemprov Sumatera Utara hingga Forkopimda untuk mendukung Hasanuddin dalam menjalankan tugasnya dan para ASN untuk loyal kepada pimpinan sehingga program-program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Edi juga meminta Hasanuddin untuk mempelajari memori yang diserahkan kepadanya. Di dalam memori tersebut terdapat berbagai informasi mengenai Pemprov Sumatera Utara dan juga program-program yang sedang berjalan. Edi Rahmayadi juga mengingatkan Hasanuddin untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar pada 2024 mendatang. Selain itu, Edi juga menginfokan Sumatera Utara telah 9 kali dapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI dan ini hendaknya dipertahankan. Saudara-saudara saya, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa tak ada gading yang tak retak. Kami berusaha berbuat yang terbaik, Bapak PJ. Bahwa ini rakyat Sumatera Utara kita bersama. Tapi banyak kekurangan di sana sini. Inilah manusia. Saya mohon maaf pada kalian semua. Dan Pak PJ, pimpinlah anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya pasti tahu. Saya juga tahu Pak Hasanuddin. Setiap pendidikan di kemiliteran, beliau selalu the best. Lagu pamit yang dipopulerkan Beruri Marantika menjadi lagu penutup yang dinyanyikan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa sebagai tanda akhir masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan mendapat sambutan dari para OPD yang hadir. Akhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa dilepas ribuan masyarakat dari berbagai elemen dengan mengarak keduanya meninggalkan kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan kemarin. Lapangan apel kantor Gubernur Sumatera Utara dipenuhi masyarakat saat serah terima memori jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumatera Utara. Usai acara tersebut, masyarakat simpatisan dan para atlet-atlet PPLP dan ASN langsung menyambut Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa di lapangan apel, sembari berjalan menuju kendaraannya. Gubernur Edi Rahmayadi menyapa dan menyalami masyarakat yang hadir. Wartawan lingkup Pemprov Sumatera Utara juga memberikan kenang-kenangan kepada Edi Rahmayadi di akhir masa jabatannya. Dengan mengulosi, Edi Rahmayadi beserta Nyonya Nawalubis dan Musa Rajeksa bersama istri Sri Ayu Mihari. Ketua Wartawan Pemprov Sumatera Utara Zulkifli mengatakan, terlepas dari program yang sudah maupun yang belum terrealisasi, ia menilai Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa adalah sosok yang bertanggung jawab dalam memimpin Sumatera Utara selama 5 tahun ini.
Pemirsa, akhiri masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa mengatakan secara resmi akan maju untuk pemilihan legislatif pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Ijek setelah acara serah terima memori jabatan di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Ijek yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Sumatera Utara akan maju di Pileg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara I. Ijek menyatakan alasan dirinya maju di Pileg untuk DPR RI dari Dapil Sumut I karena adanya dorongan dari partai. Sebab Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyarankan kepada para ketua DPD untuk mencalonkan diri di Pileg pada pemilu 2024 mendatang. Insya Allah saya akan mengikuti tahap selanjutnya karena saya ketua partai politik akan mengikuti calon legislatif untuk DPR RI Sumatera Utara satu wilayah Sumut I. Tapi teman bertarungnya tokoh-tokoh hebat semua di situ Bang Ijek. Ya banyak senior-senior yang sudah lama berkiprah dunia politik, sementara saya baru di dunia politik. Tapi karena ini juga diamanahkan karena saya ketua DPD, kewajiban untuk ikut dalam pencalekan DPR RI. Tapi ini bukan berarti saya tidak menerima tantangan ini. Saya akan kerjakan selagi nanti rakyat juga masih mau memilih dan mengamanahkan sebagai wakil rakyat di parlemen di pusat. Insya Allah saya akan jalani. Sementara itu pemirsa, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan TNI Angkatan Laut melakukan patroli udara di seputaran laut dan Pelabuhan Belawan untuk memantau aktivitas di perairan Pelabuhan Belawan. Patroli udara dipimpin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia bersama Danlantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo dan Dirpolairut Kombes Pol Tony Aryadi Effendi dimulai dari dermaga Lantamal 1 Belawan kemarin. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kegiatan perekonomian di Pelabuhan Belawan berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia memantau satu persatu kapal yang hendak masuk ke Pelabuhan Belawan yang umumnya berasal dari berbagai negara. Selain itu, guna memastikan kapal-kapal ini dapat berlayar dan berlabuh dengan aman tanpa adanya gangguan sedikit pun juga termasuk dari kawanan perampok. Kapolda juga memantau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Belawan dan aktivitas pembangunan tanggul pencegah banjirop dan aktivitas lainnya. Patroli udara untuk melihat bagaimana dinamika kegiatan Pelabuhan Belawan ini dari udara. Dan alhamdulillah kita bisa sama-sama dan melihat secara langsung aktivitas di pelabuhan ini. Dan saya melihat semua berjalan lancar, tertata dengan baik. Saya lihat manajemen pengelolaan Belawan ini sudah demikian saya bisa saksikan. Kita ingin terus memastikan bahwa dinamika kegiatan dan operasional di Pelabuhan Belawan ini berjalan dengan baik. Kita mendorong masyarakatnya untuk bagaimana bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Kapolda Sumatera Utara mengharapkan situasi Kamtipnas di Pelabuhan Belawan tetap kondusif sehingga kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hujan lebat yang mengakibatkan banjir di Kota Medan beberapa hari ini menurut Wali Kota Medan Bobi Nasution karena masih ada permasalahan di hilir sungai. Bobi menyebutkan untuk menanggulangi permasalahan banjir harus melalui beberapa tahapan.
Kota Medan dalam beberapa hari ini mengalami hujan deras dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama, mengakibatkan sejumlah rumah warga dan beberapa ruas jalan mengalami banjir. Permasalahan ini seolah-olah menjadi langganan mulai sejak awal Bobi menjabat sebagai wali kota. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan masih ada permasalahan di hilir sungai. Dirinya menyebut untuk menanggulangi permasalahan banjir harus melalui beberapa tahapan. Saat ini pihak pemerintah Kota Medan sudah melakukan tugas sesuai wewenang, yaitu aliran sekunder atau drainase. Dinas SDA BMBK sudah memasang uditch di Kota Medan agar proses pengaliran air lebih baik lagi, sehingga tidak menjadi genangan di ruas jalan. Terkait aliran sungai yang masih belum maksimal, Pemko Medan mengaku sudah berkolaborasi dengan BWS yang berwenang untuk menangani sungai-sungai yang ada di Kota Medan. Aliran sekunder yaitu biasa kita bilangnya drainase lah. Nah, drainase yang hari ini kita pakaikan uditch. Sistemnya kita pakai uditch biar kerjanya cepat. Aliran airnya kita pastikan bisa lebih baik lagi. Nah, setelah dari uditch, setelah aliran dari drainasenya kita pastikan lancar, tinggal kita lihat di hilirnya. Di hilirnya itu apa? Sungai. Nah, sungainya juga harus bisa pastikan alirannya itu juga baik. Nah, makanya ini tahap berikutnya yang kita lakukan, area sungai yang masih ada di bagian kita yang masih bisa kita kerjakan. Ini kita kerjakan langsung. Nah, nanti setelah ini pasti akan kolaborasi dengan BWS sebagai pemiliknya sungai-sungainya lah ya, sungai-sungai yang ada di Medan ini pemiliknya itu BWS. Sudah banyak sekali kita mintakan contoh, ini kita mau pembersihan. Pemirsa, Lantamal 1 beserta jajaran dan instansi terkait melakukan program Kali Bersih Nasional atau Prokasi di bantaran kali atau Sungai Deli di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Program Kali Bersih diikuti ratusan utusan dari instansi terkait diantaranya Ditpolair Polda Sumatera Utara, Polres Pelabuhan Belawan dan Pemko Medan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Karang Taruna dan Kepala Lingkungan Sekelurahan Belawan Bahari serta warga setempat. Rangkaian acara diawali apel kesiapan 78 lokasi prokasi yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melalui siaran video conference. Selanjutnya dan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo memimpin kegiatan bersih kali atau Sungai Deli yang dirangkai dengan penanaman pohon. Lantamal 1 siap mendukung semua kegiatan pemeliharaan lingkungan tanpa memandang siapa yang menginisiasi kegiatan tersebut, karena kebersihan kali akan berdampak langsung terhadap kesehatan semua pihak. Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78 yang nanti akan jatuh pada 10 September 2023. Nah, pada saat ini ada program dari TNI Angkatan Laut secara nasional, ada di 78 titik, yaitu melaksanakan program Kali Bersih. Kita sekarang berada di ini kali Sungai Deli, kita posisi di Belawan Bahari sekarang, di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kami di sini didampingi oleh teman-teman dari TNI Polri, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari kecamatan, kelurahan maupun dari ormas yang ada di sini. Kita melaksanakan bersih-bersih sungai. Kegiatan prokasi ini dilaksanakan serentak pada 78 lokasi mulai dari Sabang sampai Merauke. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan Abdul Rahman menghimbau masyarakat khususnya yang bermukim di hulu sungai agar tidak membuang sampah ke Sungai Deli. Dalam kegiatan prokasi kali ini belasan ton sampah yang didominasi bahan plastik berhasil dikumpulkan. Selanjutnya sampah tersebut dibawa dengan menggunakan truk Pemko Medan ke TPA Sampah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu pemirsa, pelebaran sungai di kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Medan Area mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat sekitar. Warga protes di depan Wali Kota Medan Bobi Nasution agar proyek pelebaran sungai tersebut dihentikan. Penolakan tersebut dilakukan ketika Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau proyek pelebaran sungai selebar 7 meter yang melewati 3 kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Area. Warga yang melakukan penolakan terhadap pelebaran sungai ini berdalih tanah mereka akan terdampak akibat proyek ini.
Namun Bobi mengatakan jika pelebaran ini tidak sedikit pun berdampak ke tanah masyarakat, melainkan jalan milik Pemko yang akan dipakai untuk pelebaran. Sekelompok warga yang menolak proyek pelebaran sungai sempat mencoba menerobos rombongan wali kota. Bobi pun sempat berdebat dengan masyarakat dan mempersoalkan masyarakat yang kerap parkir di badan jalan dan tak jarang menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut. Kita warga Sampali kan juga masyarakat kan Pak. Jadi kalau jalan ini dipersempit, pertama kita pastinya macet. Yang kedua ekonomi kita pasti hancur-hancuran Pak. Apalagi tadi sempat disinggung mobil box mungkin tidak akan dikasih masuk. Ini mungkin ya, belum tentu. Cuman kalau pasti dikasih masuk ya kita udah pasti ekonominya hancur Pak. Itu aja sih Pak. Ada tawaran solusi dari masyarakat apa Bang? Tidak ada. Tadi mungkin sungainya korek yang ditutup seperti apa? Ada. Karena beliau mengatakan itu sungai. Itu ada yang ini coba di apa? Ya, baik. Jadi tetap menolak walaupun Tetap menolak. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan menambah stok beras dan memperluas cakupan pasar keliling untuk mengatasi mahalnya harga beras. Bobi juga meminta kepada pihak kepolisian rutin mengawasi stok beras agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Mahalnya harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi di Kota Medan. Dampaknya warga berburu beras bulog untuk dikonsumsi. Kenaikan harga beras disebabkan oleh dampak kemarau panjang atau badai El Nino yang terjadi dan diprediksi akan berlangsung hingga Februari 2024 mendatang. Untuk mengatasi kenaikan harga beras ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pihak Pemko Medan melalui PD Pasar sudah membuat pasar keliling bekerja sama dengan Bulog. Untuk kedepannya, Bobi akan menambah jumlah atau tonase, di mana per hari PD Pasar menyalurkan 3 ton beras di 1 kecamatan dan 3 pasar tradisional. Cakupan wilayah ini juga akan ditambah untuk mempermudah masyarakat. Bobi juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengambil keuntungan dengan melakukan praktik penyelewengan yang mengakibatkan kelangkaan beras. Pemirsa, dalam rangka sosialisasi pelaksanaan operasi Zebra 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu memberikan sanksi berupa teguran dengan membagikan sejumlah brosur serta stiker kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berlalu lintas. Dalam pelaksanaan operasi Zebra 2023, Satlantas Polres Labuhan Batu mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis, didukung dengan penegakan hukum secara tilang elektronik dan tilang di tempat. Namun dalam operasi kali ini, Satlantas Polres Labuhan Batu yang hanya melakukan tindakan berupa teguran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dan memberikan edukasi, membagikan sejumlah brosur serta stiker kepada masyarakat. Salah seorang warga rantau Parapat, Lisa, yang kedapatan melakukan pelanggaran saat berlalu lintas, menjelaskan sangat mendukung pelaksanaan operasi Zebra. Lisa sangat mendukung adanya tindakan tilang di tempat karena akan menjadi pembelajaran bagi dirinya agar tertib berlalu lintas ke depannya. Sementara itu pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mandailing Natal kunjungi sejumlah pasien kecelakaan kerja di Rumah Sakit Umum Penyambungan dan memberikan parcel kepada korban. Pasien kecelakaan kerja yang dirawat di Rumah Sakit Umum Penyambungan mendapatkan perhatian serius dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Mandailing Natal. Kunjungan ini juga untuk memastikan kondisi pasien yang diklaim BPJS Ketenagakerjaan telah ditangani dengan baik dari pihak rumah sakit dan melihat secara langsung penempatan ruangan kelas rawat inap kepada pasien. Kunjungan ini juga dilakukan untuk serangkaian memperingati Hari Pelanggan Nasional untuk kemudahan prioritas bagi masyarakat yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS berharap kepada masyarakat, terutama perusahaan, untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, pihak BPJS Mandailing Natal juga memfasilitasi setiap pasien peserta BPJS untuk berobat ke rumah sakit lain di luar daerah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien.
Kunjungan langsung kepada pasien yang mengalami kecelakaan kerja, di mana kita menunjukkan rasa empati kita kepada pelanggan kita di BPJS Kerjaan, berhubung pada hari ini merupakan Hari Pelanggan Nasional. Dalam kegiatan ini kita menunjukkan bahwa negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan ataupun tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Tenaga kerja tersebut mendapatkan kepastian dalam hal pelayanan yang mudah dan juga sesuai dengan hak mereka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Reddy mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.